Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Haidar dengan NRP 09200 program studi D4 Teknik Otomasi 2C. Saya ingin menjelaskan hasil evaluasi tengah semester praktikum elektronika terapan yang telah saya kerjakan. Nomor 1, saya ingin menjelaskan perhitungan non-inverting open loop, menjelaskan mengenai karakteristik dan grafik V output. Jadi diketahui V saturasi sebesar positif 10 volt dan negatif 10 volt. V input sebesar 5 sin omega T dan V negatif 3 volt atau disebut V referensi. V positif V in, bernilai V in yaitu 5 sin omega T. Jika V input bernilai lebih dari V referensi, maka V output akan bernilai positif V saturasi, dan jika V input bernilai kurang dari V referensi, maka V output bernilai negatif V saturasi. Lalu grafik V output yang bisa saya jelaskan di sini adalah ketika Vref titik temu Vref ini menandakan batas pergantian V1 pada saat Vref bernilai kurang dari V saturasi. Ketika V referensi bernilai lebih dari V input, maka akan bernilai negatif V saturasi. Dan sebaliknya, ketika V input bernilai lebih dari V referensi, maka V output akan bernilai positif V saturasi. Jika dicocokkan dengan simulasi pada Proteus, ini rangkaiannya begini. Lalu osiloskop akan menyatakan hal yang sama, di mana pada rangkaian non-inverting V outputnya tidak akan terbalik grafiknya. Kalau ini naik maka ini juga naik, dan kalau ini turun maka ini juga turun. Lalu pada nomor 2, saya akan menjelaskan karakteristik dan gambar grafik V output pada rangkaian inverting open loop, di mana V saturasi sama, positif 10 volt dan negatif 10 volt. Lalu tetapi karena ini inverting open loop, maka V positifnya bernilai sama dengan V ref dan V negatifnya bernilai sama dengan V input, di mana V input bernilai sebesar 5 sin omega T. Karakteristik yang bisa saya jelaskan adalah ketika V input bernilai kurang dari V ref, maka V output bernilai positif V saturasi. Jika V input lebih besar dari V ref, maka V output bernilai negatif V saturasi. Lalu pada gambar grafik V output di sini sesuai dengan karakteristiknya, di mana ketika V output dimana ketika V input bernilai lebih besar daripada V referensinya 3, maka V output akan menandakan negatif V saturasi. Jika dicocokkan dengan simulasi pada Proteus, simulasinya akan terlihat seperti begini. V ref pada positif dan V input pada negatif. Lalu pada digital oscilloscope, grafik V output akan terlihat seperti begini, di mana ini adalah rangkaian inverting open loop, maka grafiknya akan terbalik begini. Lalu pada nomor 2A, saya ingin menjelaskan mengenai karakteristik dan grafik V output dari rangkaian non-inverting closed loop. Jika yang diketahui pada soal di mana NR sebesar 6 kilo ohm dan R sebesar 4 kilo ohm, V saturasi sebesar positif 10 volt dan negatif 10 volt. Dan cara mencari V upper threshold atau VUT adalah sebenarnya 1 per 1 plus N, di mana N ini bisa dicari dengan NR per R. Jadi ini 3 per 2, 1,5. Lalu kalau dihitung akan menghasilkan positif 4. Lalu VLT adalah V lower threshold, di mana
Cara mencarinya adalah 1/1 plus N, dimana N sama 6 kilo ohm per 4 kilo ohm sebesar 1,5, lalu dikali dengan negatif V saturasi, ini juga positif V saturasi, lalu dikali akan menghasilkan negatif 4 volt. Lalu VH, cara mencarinya V upper threshold dikurangi V lower threshold, akan menghasilkan sebesar 8 volt, positif 8 volt. Karakteristiknya di sini menyatakan V upper threshold dan di sini menyatakan V lower threshold. Lalu di sini jika V input bernilai lebih besar dari V upper threshold, maka V output akan bernilai positif V saturasi. Dan jika V input bernilai kurang dari V lower threshold, maka V output akan bernilai negatif V saturasi. Lalu pada grafik V output, dikarenakan rangkaian non-inverting closed loop dimana masih bisa dipertahankan mungkin ya, jadi grafik V outputnya tidak langsung berganti-ganti seperti adanya noise. Jadi ketika V input lebih dari V input ketika lebih dari V upper threshold akan melebihi positif V saturasi, pada saat berpindah nilainya akan dipertahankan sedikit lalu berganti. Jikalau dicoba pada Proteus, maka simulasinya rangkaiannya begini, dimana V input positif. Nah, pada digital oscilloscope menandakan bahwa grafik V output akan begini, tidak terbalik karena ini non inverting. Lalu pada nomor 2B saya akan menjelaskan karakteristik dan grafik V output pada rangkaian inverting closed loop, karena NR diketahui 6 kilo ohm dan R 4 kilo ohm, dan V saturasi sama, yaitu positif 10 volt dan negatif 10 volt. Cara mencari VUT sama 1/1 plus 1,5 dikali positif 10 akan bernilai positif 4 volt, dan V lower threshold hanya diganti negatif 10 volt akan bernilai negatif 4 volt. Lalu VH akan bernilai 8 volt. Dengan karakteristik inverting closed loop, maka jika V input melebihi V upper threshold, maka V output akan bernilai negatif V saturasi. Terbalik, jika V input kurang dari V lower threshold, maka V output bernilai positif V saturasi. Lalu pada grafik V output, jika V input lebih dari VLT atau VH, maka ini sebenarnya harusnya VUT seharusnya VUT. Maka ketika melebihi dari VUT akan bernilai negatif V saturasi. Pada simulasi Proteus, jikalau dicocokkan dengan grafik tadi, ini rangkaian inverting closed loop, dan pada digital oscilloscope menandakan seperti ini V outputnya, sama seperti itu. Lalu pada nomor 3 saya akan menjelaskan membuat rangkaian pembangkit frekuensi. Yang pertama, yang A, perhitungan rangkaian yang menggunakan komponen LM741, di mana yang diinginkan adalah frekuensi sebesar 1000 kHz. Lalu dimisalkan R1 sebesar 100 kilo ohm dan R2 sebesar 86 kilo ohm dan kapasitor sebesar 1 mikrofarad. Pada percobaan pertama, jikalau 1000 Hz yang digunakan, RF-nya akan menghasilkan 500 ohm, dan pada simulasi tidak menimbulkan atau memunculkan grafik. Dan jikalau diubah menjadi 100 Hz,
maka RF akan bernilai 5000 ohm. Dan pada rangkaian simulasi Proteus di mana RF 5000 ohm akan menunjukkan adanya grafik. Jadi ada batasan tertentu pada RF jika ingin menimbulkan grafik begitu. Lalu pada cara kedua yaitu yang B, perhitungan berdasarkan rangkaian yang menggunakan komponen NE555. Jikalau frekuensi sebesar 1 kHz yaitu 1000 Hz, di mana kapasitor bernilai 1000 nanofarad atau 10⁻⁻⁶ farad, dan R1 dan R2 dicari, frekuensi sama dengan 1,4 R1 plus 2 R2 dalam kurung dikali nilai kapasitor. Maka jikalau 1000 frekuensinya dimasukkan 1000 lalu sama dengan 1,4 R1 plus 2 R2 dikali 10⁻⁶. R1 ditambah 2 R2 sama dengan 1400 ohm. Saya misalkan bahwa R2 sebesar 500 ohm, maka akan ditemukan R1 sebesar 400 ohm. Lalu pada rangkaian simulasi bahwa ini rangkaian pembangkit frekuensi menggunakan komponen NE555 sudah disetting R1 400 ohm dan R2 500 ohm. Lalu pada digital oscilloscope menandakan bahwa adanya grafik. Jadi sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.